Shalom, selamat sore dan masih bareng Nanto di FM 91,2 Radio Kota Batik Interaktif Solutif. Seperti yang tadi sudah Nanto janjikan ya, sore ini ada kawan-kawan Gen Z yang hadir di studio Radio Kota Batik, ngobrolin tentang hal yang lagi hype, lagi sering kita bincangkan di tengah masyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya gitu ya. Ini tentang AI dan kita sudah kedatangan kawan-kawan dari Telkom University Bandung, para mahasiswi yang cantik-cantik. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, halo, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Ya, ini boleh dipegang yang ini ya, boleh dipegang. Oh ya, tadi harusnya dipegang semua ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya mau menyapa dua kawan kita dari Telkom University. Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa, asalnya dari mana, sudah semester berapa. Kalau yang ini birunya kayak biru SPPG bukan? Telkom University emang biru gitu ya? Enggak dong Kak. Oh enggak ya? Oh merah ya, Telkom University merah. Kalau ini bukan jersey apa gitu bukan? Personal aja ya? Personal aja. Namanya siapa kalau boleh kenalan? Halo sebelumnya, perkenalkan nama aku Kansa, biasa dipanggil Acha. Aku dari Telkom University Bandung, asal dari Bandung. Sekarang masuk semester 7. Kenal sama Dilan nggak? Itu kenal kayaknya kenalan. Dilan itu kita bikin kenal aja kali udah, ya. Iya, tapi Dilan kan kalau sekarang mungkin udah tua ya. Iya sih Kak, jauh sih umurnya sama aku ya. SMA kan 90-91. Yes. Sekarang saya aja 90-an itu baru umur berapa ya? Baru lahir lah ya gitu. Jadi sekarang pasti udah tua sih kalau di. Tapi ada ya yang namanya Dilan beneran ya? Ada sih Kak, itu beneran ada sih. Beneran ada ya? Wah. Jujur aku yang orang Bandung juga nggak nyari tahu. Oh gitu. Tapi baca novelnya? Baca, aku nonton filmnya juga. Nonton filmnya juga. Dilan 1 1950 1901. Terus yang terbaru apa itu? Yang versi kecilnya, versi kecilnya ya. Yes. Oh iya, saya cuma nonton yang film pertama dan baca novelnya sampai yang apa itu? Milea doang sih. Yeah. Habis itu nggak ngikutin lagi, tapi menarik ya. Dan Bandung itu memang satu kota yang juga ikonik. Yes. Angkot masih banyak nggak sih? Masih ya. Saya sempat dulu di jalan di Bandung. Oh ya, salah satunya angkot itu yang cukup ikonik gitu ya. Kemana-mana pakai angkot. Ada Acha, satu lagi siapa nih kita kenalan? Halo semuanya, kenalin aku Afira Nada Amara Putri. Bisa panggil aku Nada. Aku asli dari Pekalongan. Sekarang sama juga masuk semester 7. Nadanya apa nih? Do, re. Bisa nyanyi? Enggak bisa nyanyi. Orang tua yang suka nyanyi atau gimana? Enggak juga sih Kak. Dari mama suka nyanyi. Oh, mama suka nyanyi. Kali ya, jadi namain Nada. Penyanyi juga atau? Enggak sih. Emang suka aja ya? Suka nyanyi. Dan dikasihlah nama Nada gitu. Iya. Sangat menarik namanya ya. Nada dari Pekalongan dan spesifiknya dari Sragi ya tadi kalau nggak salah ya. Betul. Kota manis Sragi itu terkenalnya karena di sana ada pabrik gula. Iya, pabrik gula. Dan memang orangnya manis-manis sih. Saya termasuk orang Sragi. Saya memuji diri sendiri. Oke, sore hari ini kita ngobrolin tentang AI gitu ya. Dan Acha sama Nada ini di jurusan apa Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa Perangkat Lunak. Yes. Oke. Ini bukan rekayasa isu, bukan rekayasa apa, tapi ini adalah rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak. Ini perangkat lunak bagi yang mungkin kawan RKB ini kan beragam ya. Yes. Mungkin kita kenalin lagi sedikit nih, perangkat lunak ini apa sih gitu? Boleh? Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, aku secara garis besarnya aja ya Kak. Rekayasa perangkat lunak atau biasa dikenalnya software engineering, itu kita di bagian membangun sebuah aplikasi atau softwarenya. Jadi kalau di RPL itu biasanya kita belajar gimana sih cara membangun aplikasi, mendesain aplikasi. Ada yang namanya UI UX, ada yang lagi Kak, boleh tambahin? Ya, jadi ada juga kayak sebelum kita ngebangunnya juga kita mendatangi si soft user ya untuk mencari tahu kebutuhannya, requirement-nya apa aja, itu juga termasuk. Kalau kita juga betul tadi yang dibilang Kaca itu membangun
aplikasinya secara keseluruhannya. Oke. Lalu nanti kita men-testing atau ya bisa. Jadi ini kita bicara tentang komputer ya. Yes. Komputer. Yeah. Kalau Komputer. komputer itu kan ada yang apa namanya? Kayak yang bisa kita sentuh gitu, kayak monitornya, Yes, betul. apa itu lagi CPU gitu ya. Itu kita sebut sebagai perangkat kerasnya atau hardware-nya gitu. Nah, di dalamnya itu yang kita jalanin programnya ada sebut saja Windows, ada Linux dan seterusnya ya, ada Microsoft Excel dan segala macam. Itu adalah software-softwarenya gitu ya. Kalau Windows itu apa istilahnya? Dia adalah untuk yang menjalankan gitu. Kalau di HP itu Android, ada iOS, apa itu istilahnya ya? Saya lupa. Apa ya Kak istilahnya? Ya tiba-tiba kita ngeblank bareng ya. Tapi intinya kayak gitu kawan ya. Kita di jurusan perangkat lunak itu yang ngurusin soal ininya aplikasinya. Ya, WhatsApp, Instagram itu kita yang programnya lah ya. Programnya, Bahasa betul. gambarnya programnya. Kenapa sampai ada program untuk Microsoft Excel misalnya gitu ya, untuk membuat tabel segala macam, atau program-program yang lain. Misalnya kita datang ke sebuah toko gitu, kita mau bayar, ada kasir di sana, ada software kasir gitu, misalnya seperti itu ya. Oke, dan artinya ini tiap hari yang dipelajari adalah software atau kayak gimana tuh? Iya sih Kak, totally daily life kita ya itu. Kalau misalnya di kampus ya update soal software kan selalu berkembang ya Kak, setiap ininya pasti ya itu yang kita pelajarin, kayak ngoding, terus kayak gimana sih jadi QA yang baik, kayak gitu sih Kak. Pokoknya selalu software. Sama data sih paling. Apa bedanya mengerjakan software di zaman dulu sama zaman sekarang, ada yang berbeda kah? Kalau menurut Nada gimana? Di zaman dulu gitu ya, zaman saya itu kan kayak Windows saja tuh masih Windows. Saya pertama belajar komputer tuh udah Windows 95 gitu ya. Itu masih ada itu Windows 95, Windows 97 kayak gitu tuh masih ada. Bedanya kalau dengan sekarang apa itu? Mungkin kalau dulu masih belum terlalu modern kali ya. Mungkin kalau untuk diambil dari desain itu mungkin masih belum ada kayak apa ya, misalnya yang mudah sederhana lah. Kalau sekarang kan ada AI mungkin ya. Itu juga kita bisa, banyak orang yang memakai AI untuk membuat aplikasi software gitu. Oke, nah kita masuk ke AI-nya gitu ya. AI ini apa sih sebenarnya? Makhluk apa? Makhluk Tuhan paling seksi nih kalau sekarang ini ya. Banyak sekali diperbincangkan dan banyak sekali digunakan anak-anak muda khususnya. Saya termasuk yang memanfaatkan juga sih AI untuk pekerjaan kayak gitu. Nah, AI ini sebenarnya apa sih? Oke, aku izin menjawab ya Kak. Boleh. Kayak AI itu atau yang kita biasa kenalnya artificial intelligence ya Kak. Jadi atau yang biasa dibilang kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan. Yes, jadi teknologi yang digunakan itu yang memang ngebantu kita lebih apa ya Kak, lebih cepat, lebih, karena kan AI ini sekarang bener-bener sedekat itu ya Kak sama kita, nggak kayak dulu yang mungkin cuma orang-orang tertentu yang menggunakan gitu. Kalau sekarang kan kayak semua orang tahu AI gitu. Kayak kalau misalnya di mahasiswa atau yang kita biasa bilang Gen Z, itu ya ngerjain tugas pasti pakai AI. Terus kayak misalnya ya bikin desain juga sebenarnya bisa di AI kayak gitu. Terus kayak misalnya kakak mau bikin konten di Instagram atau bikin poster, semuanya sebenarnya bisa sih Kak dari AI kayak gitu sih. Jadi kayak sekarang tuh kalau misalnya bisa dibilang AI itu bener-bener ngebantu kita sih. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kita nggunainnya nggak baik, pasti akan jadi hal yang nggak baik. Tapi kalau misalnya kita nggunainnya baik, pasti akan jadi hal yang baik sih kayak gitu. Oh, jadi kayak ini ya, kayak pisau ya. Ya, kalau digunakannya baik fungsinya. Baik ya, dia bisa buat ngupas bawang gitu kan, lumayan betul. Sehari 700.000 ya Mas. Atau bisa buat motong ayam kayak itu misalnya ya, dan seterusnya. Tapi juga bisa digunakan untuk kejahatan gitu. Betul. Nah,
Tapi tadi sempat disebutkan AI ini adalah kecerdasan buatan. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan kita ini kan manusia gitu ya, sudah dianugerahi oleh Tuhan gitu. Nah, AI ini kecerdasan buatan, siapa yang ngebuat gitu? Kita manusia kita bisa membuat kecerdasan gitu ya. Gimana itu? Gimana ngebuatnya? Wah, jujur aku kalau untuk cara ngebuat AI sih belum menguasai sih Kak. Tapi ya sempat ya belajar lah dan membangun sebuah aplikasi gitu. AI itu bukan lumayan lagi tuh. Menurut aku sesusah itu sih. Sesulit itu. Basicnya tuh AI itu kayak gimana sih? Dia kenapa bisa secerdas itu tuh seperti apa? Kalau mungkin pernah dengar atau pernah dipelajari gitu. Kalau itu kita nggak pelajarin Kak. Oh, nggak dipelajari kalau di ini ya. Kalau di kita itu di kampus ya Kak, terutama itu dibatasin soal AI. Nah, jadi waktu kalau dulu semester berapa ya Kak? Semester 3 kita hanya mau pelajari apa sih itu AI, tapi nggak sampai kayak membangun AI itu seperti apa enggak sih. Jadi nggak sejauh itu Kak kita mempelajari. Lebih AI. Kepada penerapannya kali ya berarti ya. Iya, ke penerapan AI yang seperti apa kayak gitu sih Kak. Pengaplikasian AI dalam software kayak gitu misalnya. Oke. Dan iya, sebenarnya ini kalau ngomongin soal AI itu bisa sampai ke mana-mana sih gitu. Tapi dalam ranah keilmuan yang didalami Acha sama Nada ini memang lebih ke aplikasinya gitu ya di dunia software. Apa yang kemudian yang positif dari adanya AI di era sekarang bagi kawan-kawan? Kayak kalau dari aku sih ya Kak, as a mahasiswa, kalau dari aku positifnya adanya AI sekarang itu yang pertama jelas ngebantu banget untuk kayak aku ngerjain tugas. Terus kayak kalau di dalam jurusan kita berarti kayak nge-solve problem error di codingan. Terus kayak misalnya tugas-tugas dari dosen yang kadang suka tidak masuk akal ya kita prompt di AI yang kayak gitu. Tapi buruknya juga ada sih Kak. Kalau baiknya itu sih. Kalau yang aku rasakan as a mahasiswa sangat-sangat membantu. Gitu. Emang dosen suka ngasih yang nggak masuk akal? Banyak banget sih Kak. Banyak yang tidak masuk akal. Apalagi kayak kalau misalkan kita mau UAS ya, itu slide PPT bisa sampai kayak 40, 50, bahkan ada yang kadang 100. Nah itu Kak, kita bakal pakai AI buat meringkas si materi itu kan, karena kita juga menghemat waktu, karena biasanya UAS tuh 2 matkul gitu-gitu kan. Jadi kita gunain AI buat ngeringkas si materi. Kalau kita baca sendiri dan kita coba ringkas kadang bingung juga ya. Iya, karena kan matkulnya nggak cuma satu ya. Kecuali kayak satu kita pakai cuma slide berapa PPT ya nggak masalah, tapi kan kita banyak matkulnya banyak. Jadi ya pasti kita minta bantuan AI sih. Waduh. Iya. Jadi emang keberadaan AI ini sudah sangat membantu kita gitu ya. Karena memang mungkin dengan adanya AI itu kadang-kadang mungkin tadi ya dosen yang kalau dulu mungkin fokus kepada hal tertentu diperdalam. Nah, mungkin sekarang juga jadi tambah nggak masuk akal lagi. Dijali banyak banget gitu kan, ada AI juga gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau di era digital seperti saat ini gitu, ada yang bilang kita ini harus cakap digital gitu ya. Itu seperti apa sih maksudnya? Cakap digital ini kalau untuk AI itu Kak, itu secara garis besar itu yang kita tahu kan dia gimana sih cara kita nge-prompt dengan yang bagus, gimana cara kita membacanya gitu kan. Sebenarnya cakap digital AI ini itu kita harus tetap bertanggung jawab ya atas kayak gimana sih AI ini gitu. Jawabannya seperti misalnya kita kayak tadi Kak Acha itu bilang materi atau tugas dikasih ke dosen. Nah itu kita harus bisa memvalidasi ya ini tuh benar atau enggak, kayak gitu sih Kak cakap digital. Oke, jadi gimana kita mengoptimalkan AI ini untuk membantu kita gitu kan? Iya. Lebih ke kalau cakap digital tuh lebih ke gimana caranya kita nge-prompt di AI yang baik sih Kak. Karena AI ini kan tergantung prompt kita ke AI ini juga. Jadi kalau misalnya ketika kita nge-promptnya misalnya niatnya mau ngeringkas tapi
ngepromnya salah gitu. Nah, nanti dari AI-nya juga jadinya sesuai yang kita minta gitu. Jadi nggak sesuai yang harusnya gitu. Kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan betul-betul sih cara nge-prompt AI yang baik dan benar gitu. Jadi walaupun dia ini satu entitas kecerdasan gitu ya, kita harus lebih cerdas juga untuk bisa menggunakannya. Biar kecerdasannya juga muncul gitu ya. Kalau kita menggunakannya tidak dengan cerdas, jadi tidak terlalu muncul kecerdasannya gitu. Dan tidak akan membantu kita juga sih. Oh iya. Karena malah jadinya melenceng kemana-mana kalau promptnya nggak sesuai gitu sih Kak. Oh iya. Tapi saya ada beberapa pengalaman menggunakan. Saya sih nggak banyak ya, paling menggunakan cuma ChatGPT sama Gemini doang Di waktu saya dulu awal-awal sih ChatGPT gitu ya. Kalau sekarang lebih banyak Gemini. Pengalaman saya tuh emang kadang-kadang dia kayak berbohong gitu loh, mungkin ya berbohong ya. Iya. Misalnya kalau sekarang sih udah bisa ngebuat kayak musik itu sudah bisa ya. Yes, betul. Seperti itu. Kalau dulu tuh kan belum itu sebelum pas awal-awal itu belum. Nah dia tuh kayak menjadi oke, nanti akan jadi kayak ini terus. Oh ternyata dia akhirnya mengaku dia itu belum bisa gitu. Betul. Awal-awal gitu. Awal-awal kayak gitu dan wah ini ngajak gelut ini. Iya. Kalau dari Nada sama Aca, tips atau triknya gitu ya, prompt yang baik itu seperti apa sih biar kita tadi ya bisa dikatakan bijak digital dan bisa memanfaatkan kecerdasan kita untuk memunculkan kecerdasan dari AI itu, ada tipsnya nggak? Sebenarnya kalau untuk tips nge-prompt sih nggak ada sih Kak, karena ya itu kan balik lagi apa yang kita butuhkan sebenarnya. Contoh kayak misalnya ketika kakak butuh untuk kayak sekarang nih Kak, kita kan butuh topik TA nih. Nah itu kan kalau dari aku sendiri pasti aku nge-prompt-nya benar-benar sedetail itu. Kayak aku tuh menyebutkan dulu aku mahasiswa S1 Rekayasa Pakar Lunak. Aku mau minta bantuan untuk menentukan topik TA kayak gitu. Nah itu tuh benar-benar harus sedetail itu Kak. Karena kalau misalnya kita cuma ngetik misalnya nge-prompt-nya mau minta topik TA dong gitu. Nah itu kan topik TA yang akan dia munculkan sebanyak itu dan dari semua jurusan gitu. Nah, jadi makanya nge-prompt-nya harus benar-benar sedetail itu. Kalau dari aku sama Nada selalu kayak gitu. Karena memang mahasiswa yang teman-teman kita pun pasti kalau nge-prompt itu akan sedetail itu Kak. Atau kayak misalnya nge-solve problem di sebuah codingan gitu ya Kak. Itu kan kalau misalnya ada error pasti ada kayak teksnya gitu kan. Errornya gini. Nah, kalau misalnya kita nggak paham, itu biasanya kita screenshot, terus habis itu nanti kita tanya ke ChatGPT atau AI yang lainnya, itu dengan sedetail itu kayak kamu ada lagi bangun program ini, misalnya website ini untuk apa, fiturnya ini. Nah nanti kita screenshot si hasil errornya itu, nah nanti kita baru send ke GPT-nya sih Kak. Iya gitu, karena kalau misalnya nggak sedetail itu kadang kitanya jadi ngerasa nggak puas juga Kak. Tapi kalau misalnya kita ngasihnya detail, itu biasanya lebih oke gitu jawaban dari merekanya gitu. Walaupun memang ya yang kita ketahui juga kalau misalnya menggunakan AI itu kan kitanya juga tetap harus baca gitu ya. Kita harus baca, kita harus cari tahu karena kan nggak semua jawabannya itu selalu benar gitu. Jadi kita harus benar-benar memastikan ini jawabannya benar atau enggak. Jadi makanya itu yang tadi kita bilang AI itu otak cadangan karena bukan jadi otak utama ya Kak. Karena kalau misalnya jadi otak utama berarti kan kita semua jawaban dari AI kita terima gitu aja mentah-mentah. Tapi alangkah lebih baiknya dan harusnya kalau misalnya kita nge-prompt sesuatu, jawaban dapat dari AI itu harusnya kita bisa lebih teliti lagi, kita baca ulang lagi, terus kita telah lagi, kita juga tetap nge-search di Safari atau di Google kayak gitu. Artinya AI ini hanya sebagai asisten aja lah ya. Iya, Kak, boleh kita sebut seperti itu ya. Kita tidak menjadikan dia sebagai decision maker. Semuanya tetap kita yang tetap ingin cari tahu juga. Yang memutuskan apakah ini akan dipakai, yang mana yang mau diambil itu tetap. Jadi tetap search sumbernya dari mana gitu kan. Tapi seberapa banyak sih, atau kalau secara frekuensi kalian menggunakan AI itu ya, seberapa sering frekuensinya? Ini kalau di mahasiswa ya kayaknya daily life kita sih pakai AI sih. Honestly kita pakai AI. Activity. All activity kita kayak pakai AI. Tapi ya itu tadi Kak,
di kampus itu dibatasin, ada yang kayak totally boleh AI, ada yang kayak boleh AI tapi tetap harus ada data validnya dan lain-lain kayak gitu. Jadi tetap ada angka-angkanya, ada runtutannya kalau di kampus kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada project akhir, nah itu biasanya boleh AI fully, boleh AI, ada yang nggak boleh sama sekali yang kayak gitu-gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang dari dosen nggak boleh AI, berarti nanti sama dosennya benar-benar dicek satu-satu ke dokumen kita. Itu udah mengandung AI-nya atau tidak kayak gitu. Berapa persen? Bisa dicek ya? Bisa Kak. Bisa banget. Ngeceknya pakai AI juga ya? Iya, pakai di website. Pakai website ada namanya apa ya Kak? Cek. Pokoknya cek ini aja AI biasanya nanti muncul beberapa website, Kakak bisa cek di situ. Oke. Emang AI itu banyak banget sih ya kalau sekarang mau bikin gambar, video, terus ya tadi ya sampai ke bikin software pun bisa gitu ya, aplikasi, tinggal gimana kita memanfaatkannya. Nah, tapi tentu saja ini tadi ya butuh kecerdasan juga untuk menggunakannya. Dan kawan yang mau gabung ya sore kali ini, silakan. Ini kita lagi berbincang tentang AI barengan sama kawan-kawan dari Telkom University. Yang mau gabung silakan di 0855421912 atau mau datang ke sini tanya-tanya langsung juga boleh. Ini sebelum kita lanjut lagi tentang AI gitu ya. Ini berarti kawan-kawan dari Telkom ini, sebenarnya saya ada pertanyaan sebelum ke AI ya. Oke. Kok bisa teman-teman dari Telkom University ada di Pekalongan ini dalam rangka apa? Oke. Sebelum kita lanjutkan ya AI-nya. Jadi kita itu magang di Kominfo di Dinas Kominfo ya. Nah itu sebenarnya dapat dari relasi mama sih Kak. Oh iya. Mamanya Aca. Mamanya Nada. Mamanya Nada. Iya. Oke, Jadi kami dikasih kesempatan untuk kami magang di Kominfo. Gitu. Mamanya Nada ini apa? Presiden. Atau CEO di mana? Oke, artinya sekarang lagi di Dinas Kominfo gitu ya. Sampai kapan ininya? Sampai tanggal 11 September. 11 September ya. Udah selesai magang. 11 September. Itu 11 Januari lagi. Baik kawan, nanti kita akan lanjut lagi obrolan seru kita bareng kawan-kawan dari Telkom University. Tetap stay tune ya di FM 91,2. Masih di YouTube Speak Up, saatnya yang muda yang bicara. Kita break sebentar. Pria iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Bodoh, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mubeng-mubeng tok internete. Aduh. Jajal aja play bae. Aku ya jajal loh. Internete yo kencenge pok full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. Play, paket internet sing jos kuwi po. Yo, streamingnya aman, main game lancar. Tur wis akeh sing nganggo. Nganggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah, jos gandos. Langsung ganti ID Play ah. Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Corridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Kunjungi kami di Jalan Setiabakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. Tahu nggak sih kalau ada optik yang jual paket kacamata cuma 100.000? Di mana lagi kalau bukan di Optik Beriski? 100.000 sudah dapat frame plus lensa, bisa minus, silinder atau plus. Periksa mata gratis, alatnya canggih, menggunakan komputer dan manual agar hasil lebih akurat. Pilihan frame banyak banget, dari frame lentur, Korean style, engsel pegas, dan titanium. Juga banyak pilihan lensanya, mulai dari CRMC, fotokromik, anti radiasi, blue chromic, night driving, dan anti fog atau embun. Kacamata baca dan jalan juga ready. Pengerjaan kacamatanya bisa ditunggu 10-15 menit dan langsung bisa dibawa pulang. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Optik Beriski Pekalongan. Cabangnya ada di Jalan Raya Amuk Kembang sebelah utara RSI Pekajangan.
Pekalongan, Jalan Gatot Subroto, Buaran di Pasar Banyurip, Jalan Mandururejo Kajen, depan SMA 1 Kajen, Jalan Raya Kesesi, Pasar Kesesi Kabupaten Pekalongan, Jalan Raya Bojong, Pasar Bojong, sebelah selatan exit tol Bojong, Jalan RA Kartini, Keputaran Pekalongan Timur, dan Jalan Raya Ahmad Yani Comal, sebelah utara kantor Kecamatan Comal. Sempurnakan mata Anda di Optik Beriski. Awali hari dengan kesegaran alami dari Teh Nutu. Teh Nutu diolah dari daun teh pilihan yang dipetik langsung dari perkebunan teh yang terawat dengan baik. Setiap lembar daun teh dipilih dengan saksama untuk menghasilkan cita rasa yang berkualitas dan istimewa. Dengan komposisi yang seimbang serta proses pengolahan secara tradisional. Teh Nutu menghadirkan perpaduan rasa segar daun teh hijau dengan harum semerbak bunga melati yang menenangkan. Nikmati kehangatan dan kesegarannya kapan saja, baik saat memulai aktivitas, bersantai bersama keluarga, maupun menemani waktu beristirahat Anda. Teh Nutu, pilihan tepat untuk menghadirkan kenikmatan teh yang otentik dalam setiap tegukan. Teh Nutu, segar rasanya, harum melatinya, hangat kebersamaannya. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adik, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilah sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya, lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Kawan muda, saatnya kamu bersuara. Cuma di sini di Yo Speak Up. Kawan balik lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih barengan sama Anto dan juga Nada dan Aca dari Telkom University. Dan silakan yang mau gabung sore kali ini kawan ya. Terima kasih yang mendengarkan juga melalui rkb.pekalongkota.co.id atau juga yang menonton ya siaran ini di YouTube-nya Radio Kota Batik. Selamat sore semuanya. Dan kita sedang berbincang tentang AI tadi ya. Kita teruskan dulu deh obrolan kita tentang AI. Ini memang sekarang ini hampir semua orang gitu ya, khususnya yang sudah terpapar dengan smartphone gitu, sudah terpapar dengan teknologi itu kayak selalu menggunakan AI dalam kesehariannya. Ada yang perlu diperhatikan ya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau sesuatu yang terlalu itu kan katanya nggak baik gitu ya. Terlalu banyak makan bisa misalnya terlalu sedikit minum itu juga bisa dehidrasi sih. Pokoknya yang terlalu itu katanya nggak baik. Apa yang perlu diperhatikan nih? Kalau untuk penggunaannya ya Kak, yang udah pasti ya data yang bersifat rahasia. Contoh misalnya password, PIN, KTP misalnya dimasukin ke AI, atau kayak misalnya nomor kartu
Terus data pribadi orang lain itu sih yang paling nggak boleh banget untuk ditaruh di AI. Takutnya kan ada kayak ngiseng misalnya naruh KTP temannya nih di promin ke AI. Nah itu jangan, sebaiknya jangan. Karena itu data yang bersifat rahasia sih. Apa yang bisa terjadi kalau data itu sampai ke post atau bisa masuk ke AI gitu? Ya karena sekarang dunia sejahat itu sih Kak menurut aku. Jadi kayak misalnya sesimpel kita cuma post foto kita yang sebenarnya itu tertutup gitu, tapi bisa disalahgunakan sama orang lain yang jahat untuk dipergunakan yang tidak baik yang kayak gitu sih. Jadi alangkah lebih baiknya untuk tidak nge-share data pribadi kalian sih. Potong ya. Iya sekarang itu ya. Kita nggak ngapa-ngapain aja bisa ada videonya lagi ngapa-ngapain. Iya betul banget Kak, itu bahaya banget sih. Tapi bagi orang-orang yang kalau saya sih sebenarnya kalau secara sekilas sih kita masih bisa ya ngebedain mana ini video AI, mana bukan gitu. Tapi mungkin kan bagi kalangan yang milenial atau baby boomers gitu ya. Saya milenial tapi saya masih bisa sih bisa ngebedain karena mungkin cukup sering mengkonsumsi itu jadi tahu ini AI banget gitu. Akan berbeda banget sama yang nyata gitu. Ada detail-detail yang bisa menunjukkan bahwa ini tuh AI dan ini yang bukan gitu. Kayak kalau untuk kayak milenial ya Kak atau boomers totally kayak for example my mom gitu. Susah sih Kak, jujur aja susah banget. Memnya milenial apa boomers? Maminya. Mama aku kelahiran 78 tuh berarti udah milenial sih kayaknya ya. Maksudnya ya Kak. Milenial awal lah kayaknya. Nah, itu tuh lumayan susah sih untuk ngasih tahu Mama kayak ini tuh sebenarnya AI, ini loh yang enggak gitu. Karena ya mungkin karena ngelihatnya tuh sama semua kali ya Kak videonya kayak enggak kok sama aja kok kayak nggak ada bedanya nih mau yang AI kayak mau yang enggak tuh sebenarnya tuh ada kelihatan jelas dari gitu grafiknya dari grafiknya kelihatan jauh berbeda. Terus kayak tone warnanya segala macam itu pasti beda. Jadi kayak ya mungkin kalau misalnya atau kakak contohnya milenial yang masih paham soal itu, apalagi Gen Z gitu yang lebih mungkin kita lebih ke handphone banget gitu ya, kalau lebih ke gadget banget pasti lebih kayak greget gitu ngeliat mama kita atau orang tua kita atau siapapun yang nggak bisa membedakan itu pasti kayak aduh ini tuh AI, ini tuh bukan AI karena dari grafik aja kalau misalnya kita ngeliat TikTok ya kak kan biasanya tuh yang kayak dracin yang AI gitu, nah itu kan kelihatan sebenarnya kayak nggak masuk akal banget, grafiknya kelihatan banget. Atau kayak misalnya di TikTok tuh ada cerita-cerita yang pakai buah-buah gitu, orang-orangnya kan nggak mungkin ada ya kak. Nah itu juga kan kelihatan banget itu sebenarnya AI gitu. Cuman ya balik lagi mungkin karena ya tontonannya emang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya kayak seru-seru aja, percaya aja yang kayak gitu. Jadi aku sangat-sangat proteksi sama mama karena kayak mama ini termasuk orang yang gampang percaya untuk kayak ini tuh AI apa enggak tuh dia nggak pokoknya percaya aja. Apalagi di posting di grup ini ya. Iya betul. Makanya mama kalau misalnya share video atau apapun yang link-link gitu kak, nah itu pasti aku selalu ngecek sih ini AI bukan kayak gitu. Kalau misalnya AI pasti kayak bukan, gak usah percaya itu AI kayak gitu. Justru yang berbahaya ini ya, justru bukan Gen Z sebenarnya. Betul, justru milenial boomers itu yang paling bahaya, yang agak jarang memperhatikan. Iya betul, karena kan nggak semuanya juga update soal gadget ya kak. Betul. Kayak di dunia maya itu seperti apa sih kan itu nggak semuanya update pasti ya, atau bisa dibilang kayak apa namanya kayak ketinggalan zaman lah ya. Karena kan kalau Gen Z kan update viral dikit update gitu kan. Apalagi soal contoh kalau misalnya sesimpelnya outfit ya kak. Outfit kan kalau misalnya ada yang viral dikit pasti kita kayak ini nih viral nih gitu. Kita coba ini atau kafe tempat makan gitu kan. Gen Z tuh hobinya ya kak. Gitu. Jadi sampai kalau ke outfit aja kita tahu betul. Ini anak FOMO nih. Betul banget. Kayak misalnya tempat kafe ya kak di sini tuh apa berarti yang baru ya? Slow yang living. lagi viralnya lah di Pekalongan pasti banyak ya kak. Atau kayak misalnya Ciscuit, yang Ciscuit Bandung kan baru ada nih di sini masuk ke Pekalongan. Nah itu pasti viral di TikTok, pasti rame dan ramenya pasti sama Gen Z sih. Gitu. Paling ya ibu-ibunya ngikut anaknya aja, mau nyoba-nyoba gitu. Kalau sampai ke outfit gitu saya
belum nggak bisa sih ngebedain ya. Cuman kalau Gen Z ternyata sampai ke sana ya, sampai ke hal yang sedetail itu Gen Z itu sedetail itu. Di Shopee gitu jualan-jualan itu bukan pakai foto orang asli, tapi pakai AI gitu kan, gitu. Banyak di TikTok juga. Promosinya gitu ya, iklannya gitu itu pakai AI itu banyak. Kalau di merchandise di merchant seperti itu emang iya sih, itu banyak saya masih AI. Bisa ngelihat ini AI nih, ini bukan, dan itu masih ini. Cuman kalau yang tadi ya kita sampai ke dunia nyatanya gitu, ke dunia nyata ini kepengaruh sama ini. Saya belum bisa sampai ke sana kan. Paling ya di pekerjaan kita misalnya sebagai penulis berita gitu ya. Kita kadang juga ini tulisan-tulisan yang di-produce by AI ini gitu ya, atau caption itu kelihatan ini produce by AI banget ini gitu. Kalau tidak di-adjust gitu ya sama kita sebagai manusia itu, kalau itu masih kelihatan banget sih, kelihatan banget. Oke, nah jadi bahkan ada juga gitu ya, kalau kita lihat beberapa pesohor gitu ya yang menggunakan AI ini jadi teman buat curhat kayak gitu. Betul. Jadi di ChatGPT itu kan bisa voice note ya Kak. Iya. Nah nanti jadinya ngobrol sama AI. Saya agak lama nggak buka ChatGPT itu. Bisa ya? Bisa Kak, bisa. Jadi dulu tuh kayak beberapa bulan lalu lah trennya tuh ada. Jadi jomblo nih Kak, nanti ngobrolnya sama ChatGPT kayak gitu, curcolnya sama teleponan gitu Kak rasanya ya mungkin. Iya. Saya termasuk yang beberapa hal itu suka bukan curhat ini sih, lebih ke sharing ide kadang-kadang gitu ya, nyari ide. Dari sana muncul ini, terus saya sering versi saya kayak gini, nanti ternyata lumayan menarik sih ya ngobrol sama AI itu. Sama Gemini, kalau saya seringnya sama Gemini kalau sekarang. Nah, batasannya seperti apa? Kalau dari kacamata Gen Z kita menggunakan AI gitu ya untuk curhat dan segala macam, itu batasannya seperti apa gitu? Kalau untuk curhat ya Kak. Kalau dari aku sendiri sih, honestly aku nggak pernah sih. Maksudnya kayak curhat yang kayak curhat dalam tanda kutip ya Kak, kayak misalnya lagi galau terus kayak bete gitu nggak pernah sih. Tapi kalau misalnya kayak Kakak tadi brainstorming soal ide ya aku sering sih sama AI. Ya kalau untuk batasnya sebenarnya sih balik lagi sih Kak, gimana pribadi masing-masing bisa menggunakan AI dengan baik atau tidak. Kayak gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri sih biasanya aku suka banget desain aplikasi. Nah jadi kalau misalnya aku bingung soal warna yang bagus untuk di mata semua user misalkan, nah itu aku biasanya tektokannya sama ChatGPT gitu, karena biasanya cuma aku yang bagian desain. Nah itu nanti aku tektokannya sama ChatGPT kayak gitu. Ada preferensi pribadi ya. Ada yang lebih suka ChatGPT misalnya. Ada yang, kalau saya sekarang lebih banyak pakai Gemini misalnya. Ada juga pakainya Cloud. Biasanya preferensi seperti itu berdasarkan apa sih? Kalau adanya ini nggak penelitiannya atau ada seperti apa? Sebenarnya balik lagi sih Kak, senyamannya kita aja sih gitu. Kalau misalnya aku jujur Cloud sama ChatGPT sih sama sih Kak. Iya, karena kayak lebih apa ya Kak? Apa kehebatannya coba? Sebenarnya sama aja sih Kak. Kalau untuk garis besarnya semuanya sama aja. Cuman kalau di Cloud itu lebih kritis sih Kak. Iya, lebih kritis betul. Kalau di ChatGPT ini dia terlalu terlalu lebay gitu untuk memuji-mujinya kayak itunya betul. Terlalu basa-basi. Kalau Cloud ini to the point gitu. Kalau di Gen Z itu bahasanya ChatGPT ini cowok bingung, kalau Cloud ini enggak gitu. Gini gitu. Iya. Saya belum menggunakan Cloud sih. Mungkin nanti perlu saya coba. Nah, saya itu beralih ke Gemini karena tadi saya yang merasa kayak ini terlalu banyak tadi lip service atau terlalu banyak memberikan harapan, ternyata belum bisa dan seterusnya. Belum bisa, iya betul. Makanya saya terus pindah ke Gemini. Ada Cloud sekarang ya. Ada Cloud. Itu aksesnya sama juga? Sama Kak. Di apps ada, di website juga ada, bisa dipakai. Oke. Dan lebih mahal sih Kak. Iya, lebih mahal. Lebih mahal. Dan dia lebih sedikit ya. Iya.
Kan kalau di ChatGPT itu bisa kayak berapa kali nge-prompt gitu. Iya. Kalau di dia cuma 3 sampai 4 kali doang. Habis itu harus nunggu pro lagi gitu. Iya, Harus atau enggak di nunggu pro. lagi kayak gitu. Berapa jam kemudian gitu sih. Baru bisa Paling lagi. itu kekurangannya. Iya sih, itu doang sih kekurangannya. Dan mahal untuk mahasiswa sih ngap sih kan. Iya. Kalau Aca sama Nada menggunakan yang pro juga kah? Iya, kita pakai yang pro. Berarti bayar ya? Bayar. Apa bulanan atau gimana? Bulanan ya. Berapa yang diinvestasikan Kalau untuk menggunakan ChatGPT AI sampai berapa? ChatGPT 70. 70.000. Iya, kalau Gemini itu 35. Aku nggak pakai Gemini sih. Kalau cloud itu kayaknya 400-an sih Kak. Sebulan? Iya. Iya, Oh, lumayan ya. Iya, jauh banget Kak. Tapi ya itu karena dia kritis banget sih. Jadi kayak lebih. Oke sih Kak. Kalau kita minta sesuatu tuh dia langsung to the point Detail gitu. Dan lebih Itu yang detail lebih, gitu iya. dan mungkin sumbernya kalau yang aku kerasa ya Kak, sumbernya lebih valid sih. Lebih dan valid, lebih banyak betul. gitu. Iya. Kalau pakai cloud. Kalau di WhatsApp itu apa namanya? Meta AI. Meta. AI. Oh ya, Meta. Betul. Nggak pernah pakai sih Nggak kayaknya. pernah Iya, pakai aku juga juga lagi nggak Kak. pernah Aku pakai. nggak pernah pakai. Meta. Cuman kalau di X pakai X Nggak, itu kan nggak pernah Twitter. buka X ya. Kalau di Twitter aku nggak sih Twitter. nggak pernah AI, nggak pernah pakai AI. Iya, cuman maksudnya punya X Punya. ya. Itu kayaknya cloud juga sering dibahas juga. Iya sih di betul. situ. Kalau cloud sering bahas. Emang lumayan ini ya. Lumayan ramai sih Kak, apalagi buat TA ya. Iya. Banyak sih yang pakai cloud. Pakai cloud. Nah, ChatGPT. nah. Ini juga kan lagi ngerjain TA nih. Iya, lagi Eh, mulai TA. Sejauh mana nih progresnya? Sudah dapat ide apa dari AI? Kalau dari aku sendiri sih, karena kita satu dosen yang sama ya Kak, satu dosen pembimbing yang sama. Nah, kalau dari dosen pembimbing kita tuh udah diarahkan untuk topiknya itu soal pembelajaran menggunakan AI, teknologi pembelajaran gitu. gitu, Kak. Teknologi pembelajaran. Yes, betul. Ada yang fokusnya di AI-nya, ada yang fokusnya kayak misalnya di anak SMA, gimana caranya, atau kayak misalnya apa ya, berarti kayak Berarti ini ngebangun aplikasi ngebangun gitu ya? aplikasi pembelajaran. Biasanya kalau dari kakak tingkat kita yang kemarin itu ada yang fokusnya di SMA, mahasiswa, ada yang fokusnya juga di AI yang kayak gitu. Nah, SD aplikasi matematika gitu. kayak gitu-gitu. Nah, kita tuh lagi masih pengajuan judul sih Kak. Spill boleh ya? Nah, belum bisa Belum. karena belum di ACC. Oh, Iya, ACC. belum blunder di kampus. Ada Karena saya kan tolong ya di ACC. Banyak drama-drama orang ambil judul teman kan Kak. Oh gitu. Iya, banyak banget drama kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya Ini keep that. ini yang harus dijaga gitu ya. Betul, ini juga salah satu yang harus Salah satu yang harus dijaga, dijaga. betul. Karena judul tuh sangat-sangat, bagi kayak Iya. kita udah baca jurnal kan Kak, kita Iya. nentuin judul kan baca jurnal Betul, juga ya. betul. Dan di kampus itu minimal banget kita punya pegangan 25 sampai 30 jurnal yang udah kita baca. Kalau misalnya tiba-tiba diambil sama teman sendiri kan kayak Sakit hati ya. jahat banget sih jujur gitu. Pusing kepala baby. Iya, pusing kepala jadinya. Dan tapi diarahkan spesifik ke Teknologi pembelajaran. teknologi pembelajaran gitu ya. Melihat landscape tentang teknologi pembelajaran saat ini, ada keresahan di sana kah, atau ada yang ingin coba mau di keresahan dulu deh gitu ya. Sih. Kalau dari aku sih Kak, dengan aku yang kemarin proyek terakhir kampus itu, aku ngebangun aplikasi buat pembelajaran di sebuah SMA. Kendalanya itu pertama, dia tuh pakai banyak aplikasi Kak buat belajar. Kalau di Telkom University itu mahasiswanya pakai LMS. Learning Management System. Nah, kalau di situ kan mencakup semua ya, materi, Yes. video, pokoknya Yes, semuanya. semuanya udah di situ ya, kan di situ. Kak. Nah, kalau dari SMA ini semuanya masih satu-satu. Jadi kebanyakan aplikasi ngaksesnya susah, sinyalnya juga kadang-kadang bener-bener astagfirullahalazim. Jadi mereka meminta kita untuk ngebangun satu aplikasi website yang dimana itu bisa mencakup semuanya kayak LMS. Nah, itu terinspirasinya dari LMS. Jadi kita bener-bener ngebangunnya mirip kayak LMS tapi ini untuk SMA kayak gitu. Jadi kayak misalnya dari
gurunya juga gampang, dari siswanya juga gampang. Karena kan kalau apalagi nih SMA pesantren ya Kak, jadi kan mereka nggak megang HP, jadi cuman ngandelin dari kampus, dari sekolah aja. Nah itu ya susah juga kan kalau harus ganti-gantian, harus kayak buka ini gitu. Jadi kita ngebangun satu itu buat mereka bisa mempermudah mereka belajar kayak gitu, sama aplikasi absensi. Kalau di Telkom berarti MyTelU. Karena sekarang kan udah nggak jarang ya Kak yang manual absensinya. Biasanya kalau di satu SMA ini pakainya scan QR. Nah jadi kita ngebangun aplikasi ini buat si guru-gurunya, biar kalau misalnya nggak absen kita QR aja, nggak perlu manual. Kan kalau manual capek ya tiap hari kerjanya 2 kali. Kalau misalnya scan QR kan cuma sekali kayak gitu. Oke. 78 itu Gen X bukan milenial. Ini tadi dikoreksi sama kawan pendengar ya. Dari kawan Dimus di Karanganyar. Thank you. Kita menyapa juga ini. Ini beda lagi. Ini jadwal untuk interview besok ya. Nah, saya agak mau lebih dalam soal keresahan-keresahan tentang ini ya, tentang pembelajaran atau tentang dunia pendidikan gitu ya. Betul. Kalau di dunia pendidikan ini kan ada yang sifatnya teknis tadi ya, kayak misalnya cara belajarnya segala macam. Tapi ada yang memang harus ditanamkan gitu ya ke dalam jiwa anak-anak, ditanamkan lagi. Kayak misalnya morality dan segala macam. Nah, AI ini bisa sampai ke sana nggak gitu? Teknologi ini bisa sampai ke mendidik as a human gitu, sebagai manusia, termasuk sampai ke tadi morality segala macam. Teman-teman sempat kepikiran ke sana nggak? Ini kayaknya menuju menit-menit terakhir ya, kita ngobrol agak bebas saja. Kayaknya enggak sih Kak. Kalau untuk kayak mengubah kita ya sebagai manusia, apalagi ke moral gitu, menurut aku enggak sih. Itu balik lagi ke kitanya aja dan orang-orang di lingkungan kita sih, lebih tepatnya. Kalau untuk AI kayaknya nggak sejauh itu sih Kak, untuk bisa kayak ngerubah kita. Artinya keberadaan seorang guru itu masih sangat diperlukan. Betul. Keteladanannya beliau segala macam itu tetap butuh dihadirkan gitu. Betul, ya. Tetap butuh dihadirkan menurut aku, karena mendidik, apalagi kita masih mahasiswa ya Kak. Kita kayaknya lebih butuh dosen sih daripada AI. Oh gitu. Iya. Aku ya Kak, aku dengan dulu ya Kak, kita SD SMP kita nggak pakai AI, nggak tahu AI. Aku baru tahu AI honestly kuliah. Jadi kayak ya menurut aku peran orang tua di rumah untuk mendidik anak itu penting. Peran guru di sekolah itu juga penting. Jadi menurut aku AI nggak bisa sih ngerubah untuk seseorang bisa ngedidik gitu, nggak bisa sih Kak. Artinya secanggih apapun AI, sedetail apapun, kalau mau mendidik manusia tetap harus ada manusia gitu ya. Harus manusia lagi gitu. Nggak bisa AI dengan manusia, nggak bisa. Harus manusia dengan manusia. Siap luar biasa. Nah, ini di menit-menit terakhir gitu ya. Ini masih ada, tadi sebenarnya sudah sempat terjawab juga tentang plagiarisme. Ini kan juga tentang morality sebagai seorang mahasiswa, akademisi. Tentu plagiarisme itu adalah hal yang apa istilahnya, yang haram gitu. Iya betul. Harus dihindari. Ini tadi ada untuk mengecek itu ada gitu ya. Betul. Tapi dorongan plagiarisme itu mungkin dengan AI ini juga atau gini deh. Kita kan tetap menggunakan AI, menggunakan referensi, dan mungkin juga beberapa kita kutip langsung gitu ya, dan kemudian kita adjust. Sebenarnya plagiat atau nggak plagiat dalam konteks kita menggunakan AI itu sejauh mana sih gitu? Kan kita juga tetap akan mengutip itu. Batasannya seperti apa? Jadi kalau untuk AI sendiri ya Kak, apalagi plagiarisme yang tadi Kakak sebutin, banyak sih yang perlu kita perhatikan. Apalagi kayak misalnya plagiarisme tuh itu bisa dibilang kayak kita copy paste ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kita nge-prompt di AI, terus kita copy, kita paste langsung gitu. Nah itu gak boleh sih menurut aku, karena ya balik lagi kita tetap harus menggunakan otak kita dengan baik. Betul. Kita harus ngecek sumbernya juga dari mana valid atau enggak. Terus habis itu juga kita benar-benar harus nyari informasi juga sih Kak. Kayak kan kalau misalnya kita habis nge-prompt tuh
ada kayak sumbernya ini. Nah itu juga kita tetap harus nge-search lagi itu benar nggak sih, valid nggak sih sumbernya kayak gitu. Jadi nggak boleh yang namanya langsung terima jadi copy paste, nggak bisa gitu. Walaupun katanya ada juga ya AI yang bisa adjust biar dia tidak terlihat AI gitu. Iya, tetap aja kan. Tapi tetap bisa kedeteksi gitu ya. Oke. Jadi jangan bener-bener jangan menggantungkan percaya mentah-mentah sama AI. Ya, kita mentah-mentah. Ada Pak Sudibyo di Ambu Kembang, kita sapa dulu. You speak up, RKB dari Pak Sudibyo, Ambu Kembang, Kedung Uni. Selamat sore Kak Nada dan Kak Hanza. Saya ingin tanya apakah betul bahwa meta AI di WhatsApp itu berbahaya karena bisa mencuri data seseorang? Waduh. Tadi udah kita bahas sedikit ya Kak. Kalau untuk meta AI sih Hansi kita nggak pernah menggunakan. Tapi yang tadi udah aku jelasin, mau meta AI, mau ChatGPT, mau cloud, semua itu pokoknya bahaya soal data pribadi. Jadi saran aku buat teman-teman semua yang ada di luar sana, jangan kalian nge-prompt AI pakai terus kayak kalian ngasih data kalian secara mentah-mentah, itu nggak boleh banget. Jadi data itu kan privacy ya Kak. Jadi apalagi kalau kita di programmer aja kita benar-benar ada yang namanya data privacy yang kita benar-benar harus jaga gitu. Jadi kalian nggak boleh yang namanya nge-share dengan cuma-cuma. Harus dipikirkan dulu. Di-keep aja informasi-informasi penting soal data diri kalian. AI itu digunakan dengan baik aja untuk membantu kalian belajar, untuk membantu kalian mengerjakan tugas untuk mahasiswa, untuk teman-teman yang kerja mungkin bisa kayak brainstorming ide-ide yang ada itu bisa pakai AI. Tapi kalau untuk data pribadi apalagi yang benar-benar privacy ya, data tuh udah benar-benar se-privacy itu, jadi jangan sih. Iya, karena kan itu termasuk digital layanan publik ya, digital layanan publik. Jadi harus bahayanya mau meta AI, mau ChatGPT semuanya bahaya. Bahaya. Tetap harus hati-hati. Iya, tetap harus benar-benar be careful. Jadi inget kayak di podcastnya di Corbusier apa ya, dia pernah tanya langsung sama ChatGPT gitu ya tentang, saya agak lupa itu kalau nggak salah warna bajunya, cuman dia pakai pertanyaan apakah ini atau ini. Dia ternyata dia bisa jawabnya valid gitu ya. Nah itu tahu juga sih. termasuk bahaya ya Kak. Kalau misalnya benar-benar dia bisa ngedetect, bisa ngelihat kita gitu dalam tanda kutip ya. Itu lumayan bahaya sih. Jadi ya kita hidup di era seperti ini gitu, emang harus harus kenal banget sama AI, tapi juga dengan kita mengenal itu kita jadi tahu batasan-batasan dan kehati-hatian seperti apa gitu ya. Kita harus benar-benar hati-hati sih sama AI. Ada kawan Aulia juga di Keradenan. Assalamualaikum Mas Santo dan teman-teman mahasiswa yang hebat. Waalaikumsalam. Ada nggak sih batas anak usia yang boleh menggunakan AI? Usia berapa kira-kira? Oke. Kalau untuk itu ya Kak, jujur kita nggak tahu, tapi ya alangkah lebih baiknya untuk teman-teman yang masih SMP itu masih harus diawasin sih, apalagi SD ya Kak, harus benar-benar diawasin sama orang tua. Bukan soal AI aja sih menurut aku, tapi gadget sih Kak. Gadget aja masih. Menggunakan media sosial benar-benar harus diawasin sama orang intinya tua. Yang namanya anak-anak itu memang masih dalam pengawasan orang tua sih. Iya, kita sebenarnya mahasiswa juga sih masih harus dalam pengawasan orang tua. Cuman memang sudah lebih dewasa ya, sudah lebih bisa bertanggung jawab gitu. Karena sudah punya tanggung jawab secara hukum itu sudah bisa berdiri sendiri. Tapi kalau anak-anak itu memang ada undang-undangnya segala macam, perlindungan anak segala macam. Jadi memang harus dibatasi. Anak itu kalau nggak salah sampai usia 18 tahun ya. Kalau nggak salah. Jadi itu memang ya sampai usia 18 tahun apapun itu harus tetap dalam pengawasan orang tua. Kalau menggunakan AI ngapain? Mau ngapain? Ngapain? Karena aku sampai SMA juga nggak gunain AI. Teman-teman aku baru pakai AI di kampus. Siap, ini sebenarnya masih seru banget ya Bron kita kalau tadi ya, apalagi kalau ngomongin AI mungkin saya bisa sampai ke perang dunia dan segala macam. Tapi karena waktu juga sudah harus kita pungkasi, mungkin sebagai kawan-kawan mahasiswa yang bergelut dengan teknologi dan seterusnya dan sudah bergumul dengan AI sampai saat ini, mungkin ada pesan gitu ya untuk kawan-kawan pendengar. Tapi sebelumnya ini masih ada satu lagi yang gabung dari Pak Agus Soro di Karangjompo. Mas Anto dan Mbak narasumber mau tanya, kita sekali menggunakan AI ternyata data kita sudah masuk di aplikasinya AI. Contohnya waktu saya mau tanya sesuatu tapi AI sudah tahu nama saya.
Oh iya, bisa kayak gitu ya. Itu karena kan data pribadi tadi. Sebelum kita masuk ke websitenya kan ada minta Login, Google ya Kak. iya. Nah itu dari situ sih ya Dari pasti situ. ngambilnya. Jadi nggak benar-benar yang totally tahu data pribadi kita sih. Iya, kalau apalagi misalnya kita udah di ChatGPT atau Gemini, udah daily activity-nya kita pakai akun itu gitu ya. Iya, Pasti akan kita tahu. jadi kepanggil namanya Iya. jadi kayak Panggil. Hai Aca misalnya kayak gitu. Iya, Gemini itu selalu siap Mas Anto. Iya gitu betul. Selalu kayak Karena gitu. kita juga loginnya kan pakai email kita kan, email dan pribadi nama kan. pasti udah kedeteksi itu, tapi nggak yang setahu itu kok soal data pribadi kita. Iya, iya betul. Jadi hanya yang data kita masukkan ke situ, Betul. dia tahu. Nama aja sih paling. Siap. Nah, oke, ini sudah detik-detik terakhir jam 5. Pesan dari kawan-kawan mahasiswa Telkom University, khususnya dari jurusan software engineering ya, software engineering. Dari Kak Nada dulu, silakan. Oke, mungkin pesannya buat teman-teman semua, karena tadi ngomongin AI ya, jadi harus hati-hati aja sih pakai AI. Kalau misalkan curhat-curhat itu jangan sampai nyebutin mungkin nama, mungkin keasikan ya, jadi nyebutin nama, nomor HP atau apa, itu karena nggak boleh ya, data pribadi. Terus gunain AI dengan bijak, kita pahamin, kita saring lagi, jadi jangan ditelan mentah-mentah. That's it. Oke, Kak Nada, terima kasih. Kak Aca. Kayak kalau dari aku sih sama sih Kak, kurang lebihnya. Untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu paham soal AI, menurut aku pergunakan AI dengan baik. Jangan sampai kalian salah langkah sampai data kalian bisa terbongkar di dunia yang sekarang udah sejahat itu. Foto apapun itu pokoknya jangan. Terus kita juga harus jadi manusia yang bijak dalam menggunakan AI. Jangan sampai kita malah jadi orang yang jahat gitu. Itu aja sih Kak paling dari aku. Baik, terima kasih Kak Aca, Kak Nada sudah hadir sore hari ini ya. Terima kasih kembali. Salam buat keluarga, salam untuk kawan-kawan di Dinkominfo. Salam buat Pak Kadia. Siap, nanti disalamin Kapan Kak. main ke sini gitu ya. Dan sukses buat studinya. Amin, Semoga dilancarkan ya terima kasih. TA-nya ya. Amin. Dan nanti dapat predikat cum laude. Amin, insyaallah. amin, insyaallah. Sehat selalu pokoknya ya. Sehat selalu Baik, juga, Kak. terima kasih Terima sudah kasih. menginspirasi sore kali ini. Dan kawan, itu tadi ya perbincangan kita barengan Nada dan Aca dari Telkom University ngobrolin tentang AI. Habis ini Anto masih melanjutkan lagi di perjalanan Halo Kota Batik. Ada beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Kota Batik di ragam kabar berita sore. Tetap stay tune kawan di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Demikian tadi Youth Speak Up.